Ini yang paling penting, setiap pembelian Lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berkunjung ke showroom Toyota, dan kembali lagi kita berada di Toyota Astrido Harmony ya. Dan kali ini kita ditemani juga salah satu sales seniornya, sales terbaiknya juga. Nah, mungkin buat Mas Adi, barangkali ada teman-teman yang masih belum kenal juga nih, walaupun kita sering banget bikin konten bareng. Boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi ada rencana mau membeli Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke dealer Adi, boleh WA Adi dulu biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Lokasi dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat. Nah, untuk Bapak Ibu yang lagi ada rencana membeli Toyota jenis apapun, saya sudah menyediakan promo-promo terbaik untuk Bapak dan Ibu. Ya, salah satunya adalah setiap pembelian lewat Adi, mau cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik. Yang kedua, kita ada program bunga 0%, yang artinya Bapak Ibu membeli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Yang ketiga, kita ada gratis asuransi Oris sampai dengan 3 tahun. Untuk Veloz, Avanza, Rush, dan Race. Yang keempat, mobil sekeren ini, mobil Toyota, angsuran mulai 3 jutaan aja. Yang kelima, saya ada minat nih tapi sabar dulu ya, saya ada mobil lama, saya mau lepas dulu. Nah, Bapak Ibu bisa WA saya sekalian. Kenapa? Karena saya punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak Ibu jual lewat saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk mencari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Yang keenam, setiap pembelian lewat Adi, harga sudah termasuk dengan paket servis, yang artinya oli, part, servis, itu sudah gratis selama 3 tahun. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Nah, rencana saya mau coba dulu, mau test drive dulu, boleh nggak Bapak Ibu bisa WA Adi dulu biar Adi siapin mobilnya. Atau bahkan kalau Bapak Ibu nggak sempat datang, Bapak Ibu cukup WA Adi, Sherlock, dan alamat Adi yang bawa test drive-nya ke rumah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah capek-capek, tunggu di rumah aja, mobil saya bawa ke rumah Bapak dan Ibu. Nah, misalnya nih saya rencana mau beli, tapi nggak sekarang-sekarang ini, boleh nggak Boleh, kapanpun Bapak mau beli, mau tahun depan, akhir tahun, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau bahkan secepatnya. Cukup screenshot video ini dan WA ke nomor Adi untuk mengikat hadiah. Nah, kali ini kita bareng Mas Adi lagi dari Astrido Harmony ya. Jadi teman-teman tadi langsung disampaikan semua promo-promonya, semuanya tentunya selalu bagus banget promo-promo yang disampaikan. Makanya dia menyampaikannya juga dengan semangat gitu ya, karena ingin ngasih promo-promo terbaik untuk teman-teman semuanya ya. Bahkan yang mungkin tidak ada di sales lain, kalau teman-teman beli Toyota melalui Om Adi, ini bisa mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia tanpa diundi. Jadi mumpung banyak promonya, ada hadiah langsungnya, teman-teman nggak usah ragu lagi, cari mobil Toyota, langsung hubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit, dan kali ini kita akan membongkar perbandingan antara Toyota Rush tipe G versus Toyota Rush GR Sport Facelift 2024. Dari selisih harga yang ada, nanti harganya teman-teman bisa cek di deskripsi.
kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki dan apa saja bedanya. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bandingkan, untuk teman-teman yang pengen tahu harga lengkap dari Toyota, teman-teman langsung cek di kolom deskripsi, karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya. Oke, kita mulai bongkar ya. Untuk Rush tipe G di sebelah kiri dan tipe GR Sport facelift yang di kanan. Kita lihat dari detail lampunya, ini tidak ada perbedaan ya secara desain dan juga fungsinya sama, yaitu dilengkapi dengan lampu senja, modelnya garis di bawahnya ya, LED string. Lalu untuk lampu utamanya sama-sama LED multi reflektor. Untuk lampu sennya ini juga sama-sama masih bolam halogen ya. Lalu di bawah di sini sama-sama dilengkapi dengan fog lamp juga. Hanya aja housingnya beda ya. Untuk yang tipe G, dia housingnya di finishing warna abu-abu glossy. Sedangkan untuk yang tipe GR Sport ini yang facelift, dia di finishing warna black glossy. Dan dia juga ada motif-motif honeycomb yang memanjang agak ke tengah juga gitu ya. Jadi kelihatan lebih sporty. Lalu kita lihat untuk grill ornamennya, untuk yang tipe G ini tidak ada perubahan ya. Jadi masih sama dari generasi pertamanya. Modelnya dia garis-garis horizontal di finishing warna abu-abu glossy, lengkap dengan aksen-aksen list warna chrome ya. Dan di tengahnya juga dilengkapi dengan emblem Toyota berwarna chrome, serta kita lihat di bawahnya bempernya dia ada variasi warna silver di bagian paling bawahnya, dan di atasnya ada ruang terbuka yang di finishing warna black dove. Sedangkan untuk yang tipe GR Sport untuk di 2024 ini ada facelift atau perubahan, dia kelihatan lebih ada lekukan-lekukan ya, kelihatan lebih berkarakter dan kelihatan lebih agresif ya di finishing warna black glossy. Dan dia juga mendapatkan tambahan emblem GR Sport di bagian kirinya yang menandakan ini tipe GR Sportnya ya. Dan untuk bumper bawahnya ini dia ada tambahan body kit di finishing warna abu-abu glossy ya, dari kanan ke kiri yang kelihatan lebih besar dan lebih lebar ya. Dan ini tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota Rush tipe G 2024. Dan ini adalah tampak keseluruhan Toyota Rush tipe GR Sport facelift 2024. Dan ini adalah perbandingan antara tipe G versus tipe GR Sport facelift 2024. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota Rush tipe G ataupun yang Rush GR Sport ini tidak ada perbedaan. Jadi dilengkapi dengan mesin sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Toyota Rush tipe G ataupun GR Sport ini dia memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 104 PS pada 6000 rpm, dan torsi maksimal sama juga, yaitu di 13,9 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam juga. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk yang tipe G dia dilengkapi dengan velg R16, warnanya sudah two tone polish black dan silver dengan profil ban di 215/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, bahkan sudah ada hill start assist-nya juga ya untuk yang tipe G ini. Lalu kita bandingkan untuk yang tipe GR Sport, dia untuk velgnya lebih besar di R17 ya dengan profil ban 215/60. Dan tentunya di sini juga kelihatan lebih sporty juga modelnya ya, black and silver juga, yang tentunya dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga ya. Dan kita lihat di atas rodanya ada over fender sama ya, tapi untuk yang G dia kelihatan lebih kecil gitu ya, warna black dove yang seolah menyambung sampai roda belakangnya. Sedangkan untuk yang tipe GR Sport ini di finishing warna black glossy dan kelihatan dia lebih lebar. Dan di sini juga seolah-olah dia menyambung sampai ke belakangnya ya. Dan kita lihat di bawah sini kalau yang tipe G hanya ada set skid ya warna black dove. Sedangkan untuk yang tipe GR Sport selain set skid dia di atasnya juga ada set body molding yang lebar juga ya, di finishing warna silver di bagian bawahnya, di atasnya di finishing warna black glossy. Jadi kelihatan lebih sporty juga dari sampingnya. Lalu kita bandingkan untuk spionnya. Untuk tipe G ini untuk covernya di finishing warna body ya, dilengkapi dengan lampu sen,
pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis tapi belum connect dengan remote-nya. Sedangkan untuk yang tipe GR Sport, covernya dia di finishing warna black glossy apapun warna mobilnya ya, lengkap dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik juga, dan tentunya sudah bisa dilipat buka otomatis, dan bedanya dia sudah connect dengan remote-nya. Kemudian pada atas kacanya sama-sama dilengkapi dengan talang air untuk kaca samping depan dan belakangnya, dan di bagian atasnya juga sama-sama ada roof rail ya, tidak ada perbedaan. Di bawah kaca juga di sini dia ada list body berwarna chrome ya, yang memanjang dari kaca samping depan sampai belakang, tidak ada perbedaan juga. Lalu di bagian handle pintunya, ini untuk Toyota Rush tipe G, dia model tarik tapi belum ada tombol smart entry-nya karena kuncinya belum smart entry ya. Sedangkan untuk yang tipe GR Sport, dia di finishing warna black glossy, dan menariknya sudah ada tombol smart entry-nya karena kuncinya sudah smart entry. Lalu untuk handle pintu belakangnya tentunya sama ya, untuk yang G warna body, sedangkan untuk yang GR Sport dia warna black glossy. Lalu di roda belakangnya ini tentunya sama kayak depannya, dan baik tipe G ataupun tipe GR Sport ini sama-sama masih dilengkapi dengan pengereman yang masih tromol, dua-duanya sama juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Rush tipe G 2024, dan ini adalah tampak samping dari Toyota Rush GR Sport facelift 2024. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini tidak ada perbedaan, mulai dari antenanya ini sama-sama shark fin antena, warna body tidak ada perbedaan. Lalu kita lihat dari atas sini untuk roof spoilernya juga sama ya, warna body juga dengan stop lamp di tengahnya, ada tambahan ornamen kanan kiri berwarna black dove, dan untuk kacanya juga menariknya sama-sama kaca defogger ya, baik yang tipe G sekalipun sudah kaca defogger atau anti-bun, lengkap dengan wiper belakang juga ya. Lalu sedikit perbedaan di bagian backdoor tengahnya, ini untuk yang tipe G hanya ada logo Toyota berwarna chrome dengan bodi yang polos, sedangkan untuk yang tipe GR Sport selain ada logo Toyota berwarna chrome, dia ada tambahan garnish ornamen berwarna black glossy ya, jadi menimbulkan kesan lebih sporty. Dan di bagian bawahnya ini sama-sama ada kamera belakang ya, jadi baik yang tipe G ataupun tipe GR Sport ini hanya ada kamera belakang aja, belum ada yang ada 360-nya, jadi baru kamera belakang. Lalu untuk detail lampunya di belakang ini tidak ada perbedaan, secara desain sama. Untuk lampu rem dan lampu belakangnya sama-sama LED. Untuk lampu mundur dan lampu sennya ini juga sama-sama bola halogen, jadi tidak ada perbedaan. Lalu di bagian lampu sebelah kanan di bawahnya, untuk yang tipe G dia ada emblem G, dan di yang GR Sport tentunya ada emblem GR Sport, dan di kirinya dia sama-sama ada emblem Rush berwarna chrome ya. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya, ini yang tipe G dia di bagian atasnya di finishing warna black dove cukup lebar, dan di bagian tengah sedikit ada warna silver ya, dengan tambahan lampu reflektor kanan dan kiri. Sedangkan untuk yang tipe GR Sport ini juga sama, ada warna black dove dengan lampu reflektor kanan kirinya, tapi di bagian bawahnya dia ada tambahan body kit yang kelihatan lebih sporty dan kelihatan lebih agresif gitu ya, di finishing warna abu-abu glossy. Dan di bagian bumpernya baik yang tipe G ataupun GR Sport sama-sama dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor ya, jadi selain ada kamera ini ada 2 titik sensor, tidak ada perbedaan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Rush tipe G 2024. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Toyota Rush tipe GR Sport facelift 2024. Dan ini adalah perbandingan antara tipe G versus tipe GR Sport facelift 2024. Untuk kuncinya secara desain tidak ada perbedaan, sudah keyless atau smart key ya, sama di sini modelnya. Di depannya sama-sama ada tombol lock dan unlock. Tapi sedikit beda itu kalau kita kunci ya. Yang tipe G hanya nyala lampu sen, sedangkan kalau yang tipe GR Sport langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Dan saat kita unlock, sama ya, yang G hanya nyala lampu sen, yang GR Sport dia juga tidak langsung membuka nih, karena dia nanti akan membuka otomatis saat mesinnya dihidupkan. Jadi untuk yang tipe GR Sport dia sudah connect dengan remote-nya ya. Tapi kalau teman-teman mau buka atau masuk ke dalamnya, ini juga ada beda. Kalau tipe G, dia nggak ada smart entry-nya. Jadi teman-teman kalau buka ya harus selalu dari kunci atau remote-nya ya. Jadi baru bisa kita buka. Sedangkan kalau yang GR Sport dia sudah smart entry. Jadi misalkan kita kantongin aja nggak perlu ngeluarin kunci, teman-teman tekan di sini, kita sudah bisa ngunci, atau kalau mau buka kita tekan aja nggak perlu ngeluarin kunci, sudah bisa kita buka ya. Jadi untuk GR Sport dia lebih lengkap gitu untuk fitur di remote-nya.
Baris pertamanya, Toyota Rush tipe G ini belum ada perubahan juga, jadi didominasi warna hitam dan sedikit ada warna putih-putih di bagian armrestnya yang masih bahan plastik juga dengan jahitan-jahitan imitasi ya. Kemudian di atasnya ada lapisan fabric warna hitam. Di sini ada laci terbuka juga. Kemudian untuk handle pintunya juga masih warna chrome. Untuk tombol-tombolnya di sini sama juga ya untuk pengaturan spion termasuk untuk melipatnya, dan juga ada tombol untuk pengaturan power window-nya, auto di bagian drivernya aja juga. Dan di sini sedikit ada list warna silvernya juga. Dan di bawah untuk speakernya juga sama ya, kanan kiri. Kemudian ada 2 cup holder juga dan ada door pocket juga ya. Jadi belum ada perubahan di door trimnya juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dari dashboardnya untuk yang tipe G ini masih sama, jadi masih ada kombinasi warna putih-putihnya gitu ya. Kemudian di pojokan kanan juga dia ada tweeter. Kemudian di sini untuk di sisi AC-nya juga ada lingkaran warna silvernya sama, dan di sini tadi ya, jadi masih ada warna putih gading di bagian tengahnya, bahan hard plastik dengan jahitan imitasi, plus ada list warna chrome, jadi belum ada perubahan. Untuk menyalakan mesin yang tipe G manual pun tentunya sudah keyless tadi ya. Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol ini aja, kemudian ada tombol VSC dan ada idling stop juga, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan terbuka, dan di paling bawah tentunya ada pedal gas, rem, dan kopling, karena seperti judulnya yang kita bongkar adalah yang manualnya atau yang termurahnya. Kemudian untuk bahan joknya ini juga masih belum ada perubahan sama sekali, jadi secara bahannya juga sama, warna hitam, masih bahan fabric ya dengan motif-motif garis-garis di tengahnya. Dan untuk Rush tipe G ini menariknya dia juga sudah dilengkapi dengan airbag juga, jadi airbagnya tuh full sampai belakang, termasuk di joknya juga ada ya di bagian kanan kiri bagian depan. Kemudian di sini untuk pengaturan sandarannya dia juga masih manual sama, dan untuk Rush tipe G pun termurah tetap ada pengaturan ketinggian jok juga ya, jadi sudah bisa diatur naik turun secara manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini juga masih belum ada perubahan, modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen warna silver kanan kiri dan bawahnya, dan untuk yang tipe G juga belum dilapis kulit ya. Dan di tengah dia ada logo Toyota berwarna chrome serta ada airbag untuk pengemudi. Dan di kiri dia ada tombol-tombol di switch controlnya, dan di kanannya tidak ada tombol-tombol apapun. Dan untuk setirnya ini dia juga masih sama juga, untuk pengaturannya hanya bisa naik turun aja, belum bisa maju mundur gitu ya. Jadi pengaturannya baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia standar ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di kirinya ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin dari yang sebelumnya pun juga tidak ada perubahan, karena yang sebelumnya juga sudah keyless atau smart engine gitu ya. Jadi cukup injak kopling kalau manual, kalau matic injak rem, lalu tekan tombol smart engine yang di kanan. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini pun tidak ada perubahan, jadi masih sama persis, masih analog kayak gini ya. Di kiri RPM, kanannya untuk kecepatannya, dan MID-nya juga masih standar ya, masih kecil. Jadi dari speedometernya pun belum ada perubahan dari model sebelumnya. Di tengah juga untuk head unit audionya sama ya, jadi tidak ada perubahan kayak yang di GR-nya yang lebih besar gitu ya. Ini masih sama, ini sekitar 7 in. Kita lihat di sini ada radio, dan untuk fitur-fitur lainnya ini dia menariknya yang tipe G termurah, dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto juga ya, walaupun memang ini sudah ada di model sebelumnya juga gitu ya. Untuk Bluetooth, kemudian di sini ada untuk koneksi ke telepon, kemudian untuk medianya, shortnya di sini bisa Apple CarPlay, Android Auto, USB gitu ya. Kemudian di sini juga ada connection, kita lihat ada Miracast juga, SDL juga gitu ya. Jadi secara fitur ini juga sudah lumayan cukup lengkap gitu ya. Dan kalau dirubah ke R, ini hanya ada kamera belakang aja ya. Untuk tipe G sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Bahkan yang tipe GR Improvement pun dia juga hanya kamera belakang aja gitu. Jadi belum ada kamera 360 di Toyota Rush tipe apapun gitu ya. Jadi secara fitur ini sudah lumayan gitu ya untuk fitur-fitur di head unit audio dari Toyota Rush tipe G. Dan kita lihat di sekitarnya juga masih sama ya, warna black glossy dengan list warna silver. Di atasnya ada 2 kisi-kisi AC utamanya dengan list warna chrome juga ya. Di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Dan untuk pengaturan AC-nya ini juga sama persis, tidak ada perubahan. Jadi modelnya tombol-tombol digital kayak gini ya. Untuk kecepatan blowernya di kanan, untuk suhunya di kiri. Ada untuk rotasi udaranya, dan ada memori ya, bisa 2 pilihan juga sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu ya. Dan ada tombol rear defoggernya, jadi untuk pengaturan AC-nya masih sama persis. Kemudian di bawah ini juga ada power outlet ya, untuk ngecas lumayan 12 volt, dan di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka kecil.
Untuk tuas transmisinya manual seperti ini ya modelnya, 5 percepatan, ada aksen warna silver sama kayak sebelumnya juga, dilapis kulit di bawahnya, dan dia juga ada ornamen warna silver di bagian bawah yang menimbulkan kesan sedikit lebih elegan ya. Jadi belum ada perubahan juga di model transmisinya. Tangannya juga masih sama, model tarik, tombolnya warna chrome, ada tempat penyimpanan 2 ya di bawahnya. Untuk konsol boxnya, untuk yang tipe G juga belum dilapis soft touch ya, jadi masih bahan hard plastik. Dan modelnya ini juga masih sama ya, agak kotak gitu, cukup lumayan untuk penyimpanan. Kemudian di depan ini, untuk laci utamanya juga sama ya, di depan sini. Kemudian di sini ada warna putih juga ya, dengan motif jahitan-jahitan imitasi, dan ada list warna silver atau chrome juga ya di bagian atasnya, jadi tampak elegan gitu ya, tapi belum ada perubahan jadinya karena masih warna putih. Dan di atas dia juga ada airbag untuk penumpang depan, di pojokan atas dia juga ada tweeter atau speaker tambahan, dan kisi-kisi AC-nya dia juga ada lingkaran warna silvernya yang di sebelah kiri. Kemudian kita lihat ya di bagian pilar A sampai plafon ke belakang ini ya, semuanya di bagian atas ini untuk ras tipe G ini dia tidak ada perubahan ya, jadi masih warna beige atau warna terang kayak gini, beda dengan yang GR-nya yang sudah mendapatkan warna gelap sampai di belakang gitu ya. Jadi masih sama juga gitu nuansa di bagian plafon atasnya. Kemudian di sini dia juga ada airbag samping juga ya di pilar A-nya. Kemudian di sini juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup, ada lampu tambahannya juga. Di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract di penumpang depannya. Di bagian tengah ada lampu kabin warna kuning juga masih sama. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan kacamata juga ya, sama kayak yang sebelumnya. Dan untuk spion dalamnya juga masih sama, masih standar kayak gini. Dan di kanan dia juga ada sun visor, tapi untuk di bagian driver tidak ada kaca dan lampu, sama juga kayak ya. Kemudian di bagian pilar A kanan juga ada airbag ya, kayak yang di kirinya juga. Kemudian di sini ada seat belt juga kanan kiri yang sudah 3 titik penguncian ya. Lalu di bagian joknya di sini juga ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable. Jadi masih sama, belum ada perubahan termasuk joknya ya. Dan di bawah juga ada apar dan 1 set karpet alas. Nah, di sini ada sesuatu yang baru ya. Jadi untuk improvementnya itu mendapatkan ini nih, pompa. Jadi teman-teman kalau lagi kondisi darurat kempes di jalan, tentunya akan praktis bisa dibantu dengan pompa portable ini. Ini untuk khusus yang improvement di 2024-nya. Untuk door trim depannya, kalau tipe G tadi tidak ada perubahan ya. Di sini untuk yang GR Sport faceliftnya ada perubahan, yaitu kita lihat di sini pada armrestnya di finishing warna hitam ya, bukan warna putih lagi. Dan tentunya bedanya sudah dilapis soft touch atau kulit ya. Kemudian untuk selebihnya ini hampir sama, tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini nuansa dashboardnya juga beda, karena sekarang untuk yang tipe GR Sport di facelift ini dia full warna hitam ya, jadi nggak ada warna putih-putihnya lagi. Dan kita lihat di bagian sebelah kanannya, ini perbedaannya di lapisan soft touch ya, di sini sudah dilapis kulit, warna hitam juga, jadi tidak ada warna putih-putih, dan selebihnya ini sama persis ya. Dan untuk bahan joknya pun ini juga bahannya masih bahan fabric dengan motif garis-garis di bagian tengah-tengahnya. Dan untuk yang GR Sport tentunya juga sama, ada airbag juga samping karena yang G aja udah ada gitu ya. Dan di sini untuk pengaturan sandarannya yang GR Sport juga masih manual, pengaturan sandarannya juga masih manual, maju mundurnya juga masih manual ya. Dan sedikit beda lagi di bagian karpetnya, untuk yang GR Sport dia ada logo GR-nya. Untuk setirnya modelnya sama 3 spoke, tapi bedanya untuk yang GR Sport sudah dilapis kulit ya, warna hitam. Dan di bagian silver-silvernya yang di bawah, dia juga ada tambahan emblem GR Sport ya. Kemudian di bagian kanannya dia ada tambahan tombol untuk mengangkat telepon juga yang nggak ada di tipe G-nya tadi. Dan untuk setirnya ini pengaturannya sayangnya juga masih sama kayak yang tipe G ya. Jadi masih tilt, belum teleskopik, jadi hanya bisa naik turun, belum bisa maju mundur gitu ya. Dan di belakang setir sebelah kanan ini saklar-saklarnya sama ya untuk lampu-lampu, tapi untuk yang GR Sport dia sudah ada pilihan autonya. Dan di kirinya sama ya untuk pengaturan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin ini karena GR Sportnya yang matic, jadi cukup injak rem ya. Kalau tadi yang G-nya manual dia injek kopling, sekarang matic injak rem ya, jadi tidak ada perbedaan. Kita nyalakan.
Saat dinaikkan kita lihat tampilan dari speedometernya ini pun tidak ada perbedaan dari yang tipe G, jadi masih analog juga sama persis. Hanya aja bedanya untuk yang eco indikatornya dia ada warna hijaunya ya, yang tidak ada di tipe G-nya tadi, dia full warna putih juga gitu. Di bagian tengah ini kelihatan banget ya bedanya, dia head unit audionya lebih besar, ini sekitar 9 in, dan ini fiturnya sama persis yang ada di Innova Zenith ya. Dari Apple CarPlay, Android Auto sama gitu ya, Bluetooth, tampilan semua medianya juga sama di sini ya. Sumbernya dia ada untuk Bluetooth, Android Auto, USB, Apple CarPlay gitu ya. Ada connection, ini ada auto link dan mirroring juga gitu ya. Jadi lebih lengkap ya. Jadi untuk gadget apapun gitu mungkin bisa koneksi ke sini gitu, karena banyak pilihan gitu ya. Dan kalau dirubah ke mundur, sayangnya juga sama kayak yang tipe G, dia hanya ada kamera belakang aja gitu ya. Jadi antara G dan GR Sport hanya beda di ukuran head unit dan fitur-fiturnya sedikit lebih lengkap gitu. Lalu bedanya lagi di bagian tengahnya, ini kanan kirinya dia ada tambahan ornamen warna silver glossy ya di bagian kanan kirinya, dan ini kelihatan tampak lebih kekar atau sporty gitu ya. Kemudian untuk pengaturan AC-nya juga sedikit ada beda. Kalau di tipe GR Sport dia ada model kayak putaran-putaran ya, walaupun sama-sama sudah digital tapi masih ada kayak muter-muternya gitu ya. Jadi kelihatan lebih sporty sedikit juga. Dan secara keseluruhan penampilannya ini bedanya memang lebih ke arah warna hitamnya yang sudah dilapis kulit gitu ya. Dibandingkan yang tipe G, dia masih warna hitam dan ada putih-putihnya. Kemudian di bawah ini juga ada power outlet sama ya, hanya ada satu aja. Kemudian di bawahnya juga ada tempat penyimpanan tanpa ada wireless charger juga di tipe GR Sport ini. Untuk tuas transmisinya sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Jadi Matic-nya yang tipe G pun modelnya sama persis kayak gini juga ya. Ada warna silver di bawahnya kayak gini. Pilihannya juga ada parkir, mundur, netral, drive 3, 2, dan L untuk Matic-nya ya. Jadi sebenarnya kalau sama-sama Matic modelnya persis kayak gini yang di tipe G juga. Termasuk rem tangannya ini juga sama-sama model tarik juga ya. Tombolnya ada warna chrome-nya, tidak ada perbedaan, ada laci-laci sama. Tapi bedanya di konsol box-nya untuk yang tipe GR Sport dia sudah dilapis kulit ya. Ini warna hitam juga gitu ya. Jadi senada dengan door trim-nya. Dan kalau dibuka sebenarnya box-nya tidak ada perbedaan. Jadi besarnya juga sama gitu. Kemudian di bawah sini dia juga ada laci utamanya, ini tidak ada perbedaan. Dan di bagian sebelah kirinya ini sama persis, termasuk ada airbag penumpang, ada tweeter, kisi-kisi AC-nya ada warna silvernya. Dan bedanya lagi-lagi di ini ya, lapisan soft touch di dashboardnya yang di finishing warna hitam. Kemudian di bagian atas ini secara fitur-fiturnya sama persis, termasuk lampu cabinnya, ada tempat kacamata, spion dalam, kemudian sun visornya juga ada kaca-kacanya gitu ya. Bedanya hanya dari pilar sampai ke plafon atas belakang, ini semuanya di finishing warna black gitu ya. Kalau yang tipe G tadi dia masih warna beige atau warna terang, ini full warna black atau gelap. Kemudian pada pilar kanan kirinya dia juga ada airbag nih. Jadi untuk airbagnya yang GR Sport sama kayak yang tipe G, jadi ada 8 sampai ke belakang. Kemudian untuk sini juga seatbeltnya sama, 3 titik penguncian tentunya. Dan bedanya di sini untuk di bagian headrestnya, ini untuk yang GR Sport tentunya ada logo GR Sportnya gitu ya, atau GR seperti ini yang nggak ada di tipe G-nya. Begitu pula dengan di bawahnya, bedanya hanya di karpetnya yang tadi ada logo GR-nya. Sekarang kita bongkar untuk di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, door trim di baris keduanya tentunya sama dengan depannya juga, belum ada perubahan ya. Jadi nuansanya didominasi warna hitam, sedikit ada warna putih juga di bagian armrestnya aja gitu ya. Ada laci terbuka kecil dan di bagian atasnya dia sedikit ada lapisan bahan fabric berwarna hitam. Ada list warna silver di sini, lengkap dengan tombol untuk power window belakangnya, ada cup holder juga, dan untuk handle pintunya juga dilapis chrome. Dan kita lihat di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri tentunya, dan ada cup holder dan door pocket yang cukup panjang. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang di baris keduanya ya, di dalam ini secara ruang cabinnya masih belum ada perubahan juga ya. Di jarak lututnya dengan kursi yang saya sudah mundurin depannya ini segini. Dan untuk di bagian headroomnya ini juga sama ya, jadi sekitar 9 jarian, 10 jari kurang. Kanan kirinya di sini ada pegangan tangan yang sudah retract sama juga. Untuk AC double blowernya juga modelnya sama. Lampu cabinnya di sini juga masih sama, warna kuning juga. Kemudian di bagian pilar kanan kirinya di belakang ini juga ada airbag ya. Jadi untuk Toyota Rush itu tipe termurah pun tipe G dia
tetap airbagnya full sampai belakang gitu ya. Kemudian kanan kirinya juga ada seat belt. Di sini sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya. Begitu pula dengan di tengahnya ya. Jadi semua seat belt di Toyota Rush itu sudah 3 titik penguncian semuanya. Lalu di atas jok di sini juga ada 3 headrest juga termasuk di tengahnya. Tapi untuk keras yang 2024 pun dia nggak ada armrest gitu ya. Kemudian ada Isofix juga di bawahnya ini. Di depannya di sini juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri ada untuk penyimpanan, kemudian ada tempat penyimpanan untuk cup holder juga ya yang bisa dibuka di sini. Tapi untuk yang tipe G dia belum ada power outlet di baris keduanya ya, jadi di ruangan baris keduanya juga belum ada perubahan sama sekali. Sekarang kita bandingkan untuk di baris keduanya ya, kita buka. Untuk yang tipe GR Sport ini perbedaan di baris keduanya sama ya. Jadi full warna hitam di door trimnya, termasuk di bagian armrestnya ya. Ini bedanya sudah dilapis soft touch ya, warna hitam juga gitu ya. Dan untuk selebihnya ini tidak ada perbedaan alias sama persis. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita sudah berada di baris kedua dari tipe GR Sportnya ya. Secara ruangan ini kelegaannya tentunya sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian fitur-fiturnya kanan kirinya juga ada pegangan tangan sama, ada AC double blowernya sama persis, lampu cabinnya juga sama ya, masih kuning juga. Kemudian di kanan kirinya seat beltnya 3 titik penguncian, termasuk di tengahnya juga 3 titik penguncian, tidak ada perbedaan. Ada headrest 3 juga yang sudah adjustable sama, Isofix sama ya. Bahkan joknya pun dia sama ya, tidak ada emblem GR di headrestnya tadi. Kemudian di kanan kirinya di sini juga sama-sama ada kantong. Ada tempat penyimpanan juga di sini ya untuk cup holder yang bisa disimpan seperti ini. Dan bedanya itu ada di bawahnya ya, ada power outlet di sini yang nggak ada di tipe G, dan ada emblem GR juga di bagian karpet baris keduanya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan joknya juga masih sama, sekali jebretan ini bisa terlipat full ya, dan untuk akses masuknya jadi longgar gitu ya. Oke, kita masuk, tapi ini agak tinggi ya, jadi seharusnya kalau di improvement nih dikasih pegangan tangan lebih mudah untuk masuk gitu ya. Oke. Nah di baris ketiganya ini juga masih belum ada perubahan. Jadi kalau jok baris keduanya full mundur itu ya nempel gitu ya. Jadi teman-teman nanti bagi aja dengan depannya, karena di sana juga masih jauh, supaya di sini lebih relax gitu ya. Untuk sandarannya ini kemiringannya sudah full kayak gini, jadi nggak bisa rebah lagi. Jadi memang belum ada perubahan. Di sini juga ada 2 headrest ya, kanan kiri yang sudah adjustable juga di baris ketiganya. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian juga ya, kanan kiri ada 2. Kemudian ada laci-laci juga ya di bagian kanan kirinya, ada speaker juga. Tapi untuk yang tipe G masih sama juga ya kayak sebelumnya, dia belum ada power outlet di baris ketiganya. Dan di bagian atas ini dia juga ada pegangan tangan yang sudah retract kanan dan kiri. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya untuk yang tipe GR Sport ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama persis, 1 kali jebretan. Kita masuk ya. Nah di sini di baris ketiganya tidak ada perbedaan sama sekali ya. Termasuk di sini jaraknya tentunya sama, bahan joknya sama ya, motifnya juga sama tanpa logo GR di belakang. Seat beltnya juga hanya 2 ya, 3 titik penguncian. Headrestnya kanan kiri sama, adjustable. Laci-lacinya juga ada ya, sama kanan kiri. Ada speaker di sini ya, kanan kiri sama. Tapi bedanya di GR Sport dia sudah ada tambahan power outlet di belakang sini ya. Jadi teman-teman kalau ngecas, kalau tipe G nggak ada gitu ya, di sini sudah ada. Jadi sampai baris 3-nya bisa ngecas langsung di sini gitu ya. Di atasnya juga sama, ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya, baik tipe G seperti ini ya. Dan bagasinya mobil 3 baris ya tetap lumayan ya, ada bagasi segini. Dan teman-teman juga bisa lipat joknya lagi nih kalau perlu yang lebih besar lagi. Ini 2 kali ya, jadi sandarannya dulu baru di bawahnya ke depan kayak gini ya. Dua-duanya bisa di sini. Jadi bagasinya lebih besar ya kalau lagi baris ketiganya kosong.
Dan tipe G pun dia ada lampu penerangan juga di bagian bagasinya. Oke, kita tutup. Kita cek perbandingannya dengan yang GR Sport ya. Bukanya sama, masih manual. Lebarnya sama, bagasinya tidak ada perbedaan. Dan pelipatan joknya ini juga sama ya. Jadi ke depan juga kayak gini. Bisa setengah-setengah atau dua-duanya juga tidak ada perbedaan. Dan di bagian kirinya dia juga ada lampu penerangan dan tidak ada straight lagi. Jadi untuk di area bagasi ini tidak ada perbedaan, alias sama persis dari yang tipe G ataupun GR Sport, tidak ada perbedaan. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Toyota Rush tipe G versus Toyota Rush GR Sport 2024 ya. Teman-teman sekarang sudah tahu bedanya apa saja. Nah, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Teman-teman nanti boleh komentar di bawah juga. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Rush ini ataupun Toyota tipe G-nya, teman-teman jangan sungkan-sungkan. Ada sales senior dari Toyota Astrido Harmony, ada Mas Adi ya. Nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri, ditanyakan harga, diskonnya, bahkan mau janjian test drive, langsung aja janjian sama Mas Adi, hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya di Toyota. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.